good morning class 10. We meet again with Miss Riris. How are you today? Hope you have a good condition because I'm good right now. So today we'll start our lesson about ekonomi dan judul materi kita hari ini adalah pelaku kegiatan ekonomi dari bab 3. Jadi mari dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss Riris. Nah, yang pertama kita mau mengenal dulu siapa saja pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu. Oke, yang pasti hari ini kita akan mengenal pelaku-pelaku. Pelaku ini berarti yang berfungsi sebagai subjek, oke, pelakunya. Nah, yang pertama itu adalah siapa aja 4 kelompok pelaku kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah rumah tangga atau disingkat dengan RT, yang kedua perusahaan yang disingkat dengan PT, dan pemerintah disingkat dengan P, dan masyarakat luar negeri disingkat dengan LN. Nah, jadi 4 pelaku kegiatan ekonomi adalah rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Mari kita bahas satu persatu siapa dan apa peran mereka di dalam ekonomi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai rumah tangga. Rumah tangga ini siapa sih, Miss? Rumah tangga ini adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri ataupun keluarganya. Rumah tangga ini adalah kita, masyarakat biasa yang melakukan kegiatan konsumsi. Itu ya, itulah dia sih rumah tangga. Kenapa namanya rumah tangga? Karena masyarakat itu terdiri dari keluarga-keluarga. Rumah tangga kan keluarga kan disebut juga sebuah rumah tangga. Oke. Nah, rumah tangga ini juga perannya sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Apa itu faktor-faktor produksi, Miss? Faktor produksi itu seperti tanah, tenaga kerja, modal, wirausaha, ini semua dimiliki oleh masyarakat. Ada yang memiliki tanah, ada yang sebagai tenaga kerja, ada yang memiliki modal, dan ada yang memiliki jiwa kewirausahaan. Itu faktor-faktor produksi. Dan ini semua nanti akan dipakai oleh perusahaan untuk memproduksi sebuah barang atau jasa. Oke, jadi pendapatan rumah tangga itu didapat dari mana aja? Yang pertama itu dari sewa atau rent. Sewa ini artinya ketika masyarakat memiliki tanah dan dia menyewakan tanahnya kepada perusahaan untuk dipakai untuk membangun sebuah pabrik mungkin atau tempat-tempat usaha. Jadi ketika dia menyewakan tanahnya, dia mendapat balas jasa sewa. Kedua, upah. Upah ini didapat seorang rumah tangga ketika dia memberikan dirinya untuk bekerja. Jadi dia sebagai tenaga kerja, sebagai karyawan, dia mendapat upah atau wage. Yang ketiga adalah bunga. Bunga itu adalah interest. Bunga ini adalah sebagai balas jasa ketika dia menanamkan modal atau meminjamkan modal atau uangnya. Sehingga dia dapat bunga atau keuntungan. Yang keempat adalah laba. Laba ini atau profit. Laba ini didapat ketika seorang rumah tangga melakukan kewirausahaan, atau usaha. Nah itulah dia 4 jenis pendapatan rumah tangga. Next, peranan rumah tangga itu apa aja sih, Miss? Ya, peranan rumah tangga yang pertama sebagai pemasok faktor-faktor produksi. Tadi kan faktor produksi kita pelajari tanah, modal, tenaga kerja, dan wirausaha. Yang kedua, sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Kita kan butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, sandang, pangan, papan, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kita sebagai pemakai, pengonsumsi gitu ya. Yang ketiga, sebagai pembayar pajak. Kepada siapa kita bayar pajak? Yang pasti kepada pemerintah. Itulah 3 peran si rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Next, yang kedua kita belajar mengenai perusahaan. Perusahaan itu adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi dan menghasilkan barang dan jasa. Jadi perusahaan itu pasti tugasnya, kerjanya adalah menghasilkan barang dan jasa. Contohnya siapa, Miss? BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan koperasi dan lain-lainnya. Tugas perusahaan tadi apa, Nak? Menghasilkan barang dan jasa atau yang melakukan kegiatan produksi. Nah, next.
Apa saja peran perusahaan, Miss? Ada 4. 1. Sebagai produsen. Sebagai produsen berarti penghasil, pencipta, atau yang membuat sebuah barang dan jasa. Kedua, sebagai distributor. Distributor sebagai penyalur. Oke, barang yang sudah mereka hasilkan, mereka distribusikan ke seluruh pelosok penjuru dunia atau seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, sebagai agen pembangunan. Artinya perusahaan itu membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan di Indonesia. Yang keempat adalah pastinya pembayar pajak. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang membayar pajak kepada pemerintah. Karena itu sudah menjadi kewajiban perusahaan. Supaya apa? Supaya negara memiliki penghasilan atau masuk uang kas. Oke, next. Yang ketiga adalah si pemerintah. Pemerintah itu siapa, Miss? Pemerintah adalah pihak yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Oke, nah si pemerintah ini memiliki peran sebagai pengatur. Oke, sebagai pengatur berarti itu setiap peraturan yang ada dalam undang-undang, pajak, itu pemerintah ya yang ngatur. Kedua, sebagai pengontrol. Sebagai pengontrol itu pemerintah memiliki bank sentral atau bank pusat, atau Indonesia namanya Bank Indonesia, yang berfungsi sebagai apa? Mengawasi lalu lintas keuangan. Yang ketiga adalah sebagai penguasa. Penguasa yang memaksa masyarakat harus mengikuti tata tertib supaya Indonesia menjadi negara yang tertib. Alat-alatnya adalah polisi, peradilan, gitu. Dan sebagai konsumen, pemerintah juga sebagai konsumen yang memerlukan barang dan jasa untuk kegiatan pemerintahannya, seperti mobil, kendaraan, minyak, kan mereka butuh itu semua, dan seperti alat-alat administrasi yang mereka butuhkan di kantornya. Yang berikutnya adalah sebagai produsen. Sebagai produsen, misalnya itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, mereka akan menghasilkan barang. Yang terakhir adalah sebagai investor. Investor itu berarti pemerintah juga menanam modal bagi masyarakat. Oke. Next, kita yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Berarti kalau dikatakan masyarakat luar negeri adalah masyarakat di luar dari Indonesia, bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain. Seperti Malaysia, Cina, Amerika, Korea Selatan, seperti itu ya. Nah, jadi Miss, di dalam kegiatan ekonomi Indonesia, apa sih fungsi atau peran masyarakat luar negeri itu sendiri? Ada di sini 4. Pertama, sebagai konsumen, mereka itu mengkonsumsi, memakai barang atau jasa yang dihasilkan Indonesia. Itu bisa dirasakan lewat kegiatan ekspor. Ekspor kan artinya mengirim barang keluar. Nah, yang kedua sebagai produsen. Produsen mereka menciptakan barang dan kita pemakainya. Nah, itu kita lakukan dengan cara impor. Impor itu membeli barang dari luar ke dalam. Yang ketiga, investor. Banyak masyarakat luar negeri atau banyak negara lain menanamkan modalnya di Indonesia, menginvestasikan uangnya di Indonesia. Supaya apa? Supaya Indonesia bisa membuka lapangan pekerjaan atau membuka perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber tenaga kerja ahli. Kenapa, Miss? Karena dari luar negeri banyak tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan apapun di Indonesia. Itulah dia peran masyarakat luar negeri. Jadi saling membantu ya. Begitu juga dengan kita. Nah, iya. Thank you for your attention, student. Itulah materi kita hari ini. Bisa harap kalian paham. Dan kalau kalian sudah paham, mari kerjakan tugas. Hanya 2, kerjakan di buku tugas dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, Miss tunggu. Thank you for your attention and God bless you. Bye-bye.